Yang kedua, apa tadi? Selain hijab, jilbab. Tentang jilbab, berbeda dengan ayat hijab. Ayat jilbab turun untuk seluruh wanita muslimah, termasuk istri-istri Nabi. Nah, kalau hijab tadi khusus untuk istri Nabi. Tapi kalau jilbab ini untuk seluruh kaum muslimah. Dalam surah Al-Ahzab ayat 59, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurar rahima. Wallahu wa rasul alam bi muradi wa makna. Surah Al-Ahzab ayat 59. Ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi, qul li azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu, wa banatika, dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il muslimina, dan wa nisa'il mu'minina, dan kalangan mukminah, wanita mukmin semuanya, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Supaya apa? Supaya mereka menutupi bagian kepala mereka dengan menggunakan jalabib. Jalabib itu jamak dari kata jilbab, jamaknya jalabib. Jalabib, mereka menguraikan menggunakan jilbab mereka, supaya mereka menggunakan jilbab-jilbab mereka. Perintahkan mereka supaya mereka menggunakan jilbab-jilbab mereka. Dengan apa? Kata mufassir, dengan cara menutupi kepala mereka dan juga wajah mereka, dan hanya menampakkan satu mata. Ini menurut beberapa pentafsir, ya. Atau mengokohkan jilbab mereka pada dahi mereka, ya, mengokohkan jilbab mereka pada dahi mereka. Dahi itu kening, artinya wajah masih terlihat. Boleh ketutup, boleh, ya, kemudian hanya terlihat matanya saja, tidak masalah. Atau terbuka wajahnya, makanya kan niqab itu juga sering dikeatasin gitu kan, sehingga tertutup dahinya tapi wajahnya terbuka. Itu juga tidak masalah. Yang penting tertutup tuh bagian kepala. Supaya apa? Yang demikian itu, dzalika adna ayyurafna, supaya lebih mudah untuk dikenal. Dikenal sebagai apa sih? Sebagai seorang wanita merdeka. Karena pada saat itu perbedaannya, kalau wanita budak belian itu mereka lengan bajunya pendek, ya. Kemudian juga pakai pakaian yang di bawahnya, pakai celananya mungkin sampai setengah betis, sebagaimana juga disampaikan oleh para ulama Hanafiyah. Dan tidak menggunakan penutup kepala, sehingga dapat dimudahkan untuk bisa mengerti, mengetahui mana yang wanita hurriyah yang merdeka, mana yang wanita yang budak belian ataupun amat. Supaya bisa membedakannya, maka harus berbeda, harus ditutup, ya, bagi wanita yang merdeka. Fala yu'dzain, dan supaya tidak diganggu oleh lelaki-lelaki yang kurang ajar. Karena seringkali laki-laki yang kurang ajar, yang jelek akhlaknya, sering mengganggu wanita-wanita amat, budak-budak belian. Seringkali mereka itu diganggu. Nah, supaya wanita merdeka, terhormat, mereka itu biasanya kan juga punya keluarga terhormat. Kalau mereka berbeda dengan amat, budak belian, maka mereka akan selamat. Karena kalau ada yang berani mengganggu, berarti satu kabilah nanti urusannya. Biasanya gitu kalau di Arab. Nah,
Apa arti jilbab dan fungsinya? Kita merujuk kepada Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi. Jadi beliau menjelaskan tentang jilbab, bentuk jamaknya jalabib adalah thawbun akbaru minal khimar. Thawbun akbaru minal khimar, baju yang lebih besar ketimbang khimar. Sedangkan menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an dan juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, jilbab adalah selendang, ar-rida, selendang, ya, yang diselendangkan. Makanya kalau kita melihat foto-foto nyai-nyai zaman dulu, ibu nyai zaman dulu gitu kan, kadang jilbabnya itu cuma selendang diselempangin doang, ya kan. Kalau rambutnya ditutup pakai ciput, pakai kain yang kemudian diikatkan ke sini jadi ciput, kemudian di luarnya itu pakai selendang, pakai rida. Nah, kemudian diselempangin aja ke sini. Saya masih punya tuh foto-foto zaman dulu, ya, termasuk ibu nyai, artinya istri-istri kiai zaman dulu itu seperti itu. Jadi bukan bergo bentuknya, ada yang seperti itu. Artinya ini beliau juga mengikuti pendapat daripada sahabat Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Sedangkan kalau menurut keterangan yang lain tadi seperti Imam Al-Qurtubi menjelaskan justru lebih besar dibandingkan khimar. Nanti khimar apa nanti kan dijelaskan di belakang. Belum pada poin khimar. Jadi sedangkan Imam Al-Qurtubi memilih pendapat jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh badan. Thawbul ladzi yasturu jami'al badan. Jadi pakaian yang menutupi seluruh badan seperti gamis dari mulai atas sampai ke bawah. Itu jilbab menurut Imam Al-Qurtubi. Tapi kalau melihat tafsir dari sahabat Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, justru selendang yang menutup, bisa ditutupkan. Nah, termasuk juga kalau kita umroh seringkali berjumpa dengan orang-orang mungkin Syiah ataupun yang Ahlus Sunnah juga ada, bukan cuma Syiah, yang Ahlus Sunnah ada, yang Syiah ada, yang Ahlus Sunnah ada. Mereka selain menggunakan gamis, menggunakan kerudungnya atas, ya, kemudian mereka mengerudungkan selendang yang besar, gitu kan, diselendangkan dari kepala sampai terus ke bawah, diselendangkan, diginikan, dilipat. Kita seringkali ketemu di bandara itu begitu, di bandara, entah orang-orang dari Tunisia, entah orang-orang dari Iran gitu, dari Irak, entah yang Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun yang Syiah, ada yang mereka menggunakan adat seperti itu kaum wanitanya, kain hitam yang lebar panjang diselendangkan dari mulai atas sampai ke tubuhnya, padahal tubuhnya sudah pakai gamis, sudah pakai kerudung begitu, tapi masih juga ditambahkan selendang hitam itu. Nah, itu menurut satu pendapat itu adalah jilbab, jadi lebar, besar. Kurang lebih kalau sekarang seperti abaya yang besar lah, abaya yang gombrang, kurang lebih seperti itu. Tapi menutup semuanya, kecuali mungkin wajah. Bagaimana cara menutupkannya jilbab? Ada ulama yang mengatakan dari kepala sampai ke kaki, menyisakan bagian mata saja untuk dilihat, berarti termasuk dilipatkan di bagian wajah, ya. Memang kita sering kali lihat mereka seperti itu, jadi melipatkan bagian sebelah sininya, kemudian dicangkolin tuh di bagian telinga sini, kemudian mereka pegang yang satu bagian sebelahnya lagi, sehingga bagian ini mulut dan hidungnya akan tertutup, hanya terlihat bagian matanya saja, seperti itu. Nah, sekarang ada yang sudah simpel menggunakan niqab, jadi pakai karet ataupun pakai tali, jadi cadar separuh muka gitu, ketutup. Ada juga yang mengatakan bahwasannya illa ma zahara minha, mengambil dasar ayat tersebut surah An-Nur ayat 31, kecuali yang sudah terbiasa terbuka,
kecuali yang sudah terbiasa nampak di tengah masyarakat umum, ya, dalam surah An-Nur ayat 31. Nah, Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa pendapat terkuat adalah aurat wanita dewasa terhadap lelaki asing ajnabi itu seluruh tubuh kecuali wajah. Berarti tidak perlu pakai niqab, tidak perlu pakai cadar menurut beliau untuk menutup aurat, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Yang disebut kafain itu sampai pergelangan. Yang disebut kafain itu telapak tangan bukan cuma telapaknya saja sebetulnya, termasuk zahrul kaffi, punggung tangan. Jadi aurat wanita sampai pergelangan tangan. Sebetulnya termasuk di dalam sholat juga begitu. Namun sebagian ulama Syafi'iyah, lihat kemarin kan waktu malam Rebo yang mana saya pernah bahas yang kasyifatus saja kan, termasuk punggung tangan ini bukan aurat wanita, bukan, tapi sampai pergelangan tangan. Namun ketika dalam sholat khawatir terbuka sedikit bagian lengannya, maka ditambahkan, ditutup, dilebihkan bagian punggung tangannya, ditutup. Itu lebih baik. Karena apa? Mengambil kaidah fiqhiyah, ya. Setiap perkara yang jika perkara wajib tidak sempurna kecuali oleh perkara tersebut, maka perkara tersebut itu hukumnya juga menjadi wajib. Itu dalam konteks fikih. Jadi wajah bukan aurat wanita. Kemudian tangan, telapaknya dan punggung tangan sampai pergelangan tangan, ya. Di batasannya itu pergelangan tangan. Jadi kafun itu ini efek tuh ini yang bisa diuplak-aplek ini. Nah, ini ininya. Telapak dan punggungnya ini bukan aurat wanita, bukan. Yang biasa digunakan untuk bekerja. Gitu kan? Untuk mengerjakan pekerjaan rumah atau dalam kondisi kita bersosial, tentu kita akan menggunakan tangan ini. Bagian mana? Bagian kafun, punggung dan juga telapaknya. Telapak untuk menerima, punggung untuk apa? Untuk ngepret. Ya bukan begitu. Namun ada sebagian ulama, di antaranya ini dalam mazhab Hanafi. Kalau dalam mazhab Hanafi bahkan termasuk bukan aurat, itu setengah lengan wanita. Lengan ini. Jadi kira-kira sejengkal dari sikut, ya. Ini sikut masih. Setelah sikut, nah ke bawah ke sini nih, setengahnya nih. Ya, jadi area yang biasa terlihat gelang-gelangan gitu ya. Kadang gelangnya seperti toko emas jalan gitu kan. Renteng banget. Nah, menurut sebagian besar ulama Hanafi itu bukan aurat kalau dalam mazhab Hanafi, tapi kalau dalam Syafi'iyah aurat. Ini nih, separuh ke sini, menjelang pergelangan tangan, dari sikut ke pergelangan tangan setengahnya, setengah ke atas masih area aurat, setengah ke bawah itu bukan aurat. Nah, itu menurut mazhab Hanafi, ya. Para ulama Hanafi ada banyak yang mengatakan demikian. Termasuk kaki, area yang biasa dipasangin gengge, keroncong. Berarti kalau dengkul setengah ke bawah itu masih area aurat, tapi setengah betis ke bawah itu bukan aurat menurut sebagian para ulama Hanafi. Jadi area yang terbiasa zahir perhiasan illa ma dhara minha, itu tuh maksudnya. Jadi perhiasan yang zahir umumnya kaum wanita ada di tangan, di pergelangannya sampai kira-kira setengahnya lengan tersebut, dan biasa digunakan untuk bekerja, mengerjakan pekerjaan rumah, area rumah dan sosial. Kemudian kalau kaki, mereka juga ada yang menggunakan gelang kaki, keroncongan. Artinya di atas mata kaki sekitar 5 jari lah,
5 jari di atas mata kaki menurut sebagian ulama Hanafi itu bukan aurat, tapi ke atasnya setengah betis ke atas itu, bagian betis ke atas itu aurat. Nah, maka kalau kita umroh atau hajian di Masjidil Haram, kadang banyak wanita-wanita dari Bangladesh, India, Pakistan, wahnya waktunya sholat mereka desok-desok, gek aja langsung sholat, nggak pakai kaos kaki, terlihat genggeknya, genggek itu gelang kakinya, artinya terbuka sekitar 2 jari di atas mata kaki. Kemudian juga lengan bajunya itu kadang agak pendek ya, dari pergelangan tangan, agak naik sedikit dari pergelangan tangan tuh. Orang mereka pakai emas-emas, mereka sholat biasa saja seperti itu. Nah, dimungkinkan itu adalah orang-orang yang dari daerah pengamal mazhab Hanafiyah. Jadi nggak usah kita aneh ya, itu dalam konteks ijtihad memahami dalam tafsir Al-Quran, yaitu memahami tafsir Al-Quran. Bahkan mungkin ada juga di antara mereka yang sampai terlihat lehernya saja, maksudnya leher gitu, bagian leher, karena menurut mereka mungkin terbiasa. Ada yang seperti itu. Nah, ini konteksnya ikhtilaf ulama dalam bab tafsir, nanti penafsiran ayatnya. Kalau kita yang Syafi'iyah bagaimana? Yang bagian bukan aurat itu adalah wajah dan kedua telapak tangan dan punggungnya sampai pergelangan. Bagi wanita berhadapan dengan ajnabi, laki-laki yang ghair mahram. Nah, kemudian apa fungsi jilbab? Maka ayat berikut ini nanti di bawah akan saya bacakan, menegaskan bahwa hal itu sebenarnya tadi sudah dibacakan. Ada ayat yang lainnya juga lebih menegaskan lagi tentang fungsi dari jilbab itu, supaya tidak diganggu oleh orang-orang yang punya niat buruk. Imam At-Tabari menafsirkan ayat ini sebagai berikut. Tadi ayat yang tadi sudah dijelaskan, beliau menjelaskan, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, ayat yang itu. Supaya apa? La yatashabbah nabil imai, supaya tidak serupa dengan kelompok wanita budak belian, kelompok wanita-wanita yang tidak merdeka fi libasihinna, di dalam pakaian mereka. Jadi supaya tidak ada kesamaan antara wanita merdeka yang terhormat dengan wanita-wanita yang dalam keadaan masih sebagai amat. Idahunna kharajna min buyutihinna lihajatihinna, ketika wanita-wanita muslimah pada keluar rumah yang merdeka bisa dibedakan supaya orang-orang laki-laki yang kurang adab mereka bisa menahan diri untuk tidak menggoda dan mengganggu. Kalau wanita-wanita amat, fakashafna syu'urahunna, mereka terbuka, syu'urihinna, rambut-rambutnya terbuka. Kalau budak-budak belian tuh beda dengan wanita merdeka. Wa wujuhihinna, wajah-wajah mereka terbuka, budak-budak belian itu, selain wajah, rambutnya. Walakin liyudnina alaihinna min jalabibihinna lialla yu'radu lahunna fasiqun idza alima annahunna harair bi'adzamin qawlin. Jadi supaya berbeda dengan budak-budak belian, maka wanita-wanita muslimah dianjurkan untuk berbeda dalam pakaiannya dengan cara menjulurkan pakaiannya hingga menutup area-area yang sensitif supaya tidak nampak menggiurkan bagi laki-laki yang lain. Jangan sampai laki-laki lain itu yang tidak berakhlak, mereka akan melecehkan kaum wanita entah dengan ucapan-ucapannya, dengan cara apa? Semok oi, contoh begitu.
ya muni munuu gitu, contoh seperti itu, karena mungkin wanita tersebut mempertontonkan lekuk tubuhnya. Makanya jangan sampai mempertontonkan lekuk tubuhnya. Diupayakan ya, ketika menggunakan kerudungnya diikatkan di leher, gunakan pula untuk menutup area dada jika memang bagian area dadanya besar, ataupun pakaiannya. Makanya pakaiannya juga yang gombrang, yang longgar wanita. Jangan pakaiannya itu malah justru untuk keluar rumah ataupun di rumah dan berjumpa. Jangan sampai begini ya persepsinya, hanya untuk keluar rumah, tapi kalau di rumah nggak apa-apa, nerima tamu laki-laki yang ghair mahram, kemudian pakai pakaian yang ya jika lepet gitu ataupun yang pendek-pendek gitu, seolah-olah boleh, ya tetap nggak boleh. Jadi berpakaian yang rapi menutup aurat bagi wanita itu bukan hanya untuk keluar rumah, tapi ketika di dalam rumah ada orang lain yang ghair mahram, terlebih itu adalah laki-laki, dan memasukkan laki-lakinya pun tidak boleh ketika tidak ada keluarga. Ada keluarga anak kecil ya nggak bisa tuh, hidang mah anak kecil mah belum paham ya. Yang dewasa keluarga dewasa yang menjadi saksi. Nah, jadi ketika di rumah ada keluarga, tapi ada orang lain yang ghair mahram, termasuk kerabat pun tapi ghair mahram yang masih bisa dinikah, ya gunakanlah pakaian yang menutupi area sensitif, menutupi tubuh seluruhnya kecuali bagian-bagian yang bisa digunakan untuk bekerja, dengan pakaian yang tidak menonjolkan lekuk tubuh. Begitu. Nah, Imam At-Tabari di dalam tafsir At-Tabari menjelaskan asbabun nuzul ayat tersebut. Asbabun nuzulnya terkait dengan budaya Arab, ya, terkait dengan budaya bangsa Arab di dalam hal berpakaian bagi kaum wanita. Jadi pakaian budak-budak wanita itu terbuka, kepalanya, rambutnya, wajahnya, lehernya terbuka. Kemudian pakai bajunya, lengan bajunya sampai sesikut paling juga. Kemudian bagian pakaian ke bawahnya itu mungkin sebetis ya. Dan itu rentan untuk diganggu oleh lelaki-lelaki yang hidungnya pesek, bukan belang, pesek ya. Yang kurang adab, yang akhlaknya buruk, nah, untuk melecehkan mereka. Maka supaya tidak ada pelecehan terhadap wanita-wanita merdeka, yang kansnya nanti akan terjadi peperangan antar kabilah, kekerangan antar kabilah, karena seolah-olah melecehkan kehormatan kabilah ini, wanita dari kabilah ini, itu bisa perang di antara mereka, perang saudara. Nah, bagaimana dengan konteks ketika sudah tidak ada perbudakan? Maka ayat ini juga tetap berlaku, karena tujuan utamanya, substansinya adalah kehormatan wanita dan hilangnya atau terhindarnya dari keburukan-keburukan yang akan terjadi jika kaum wanita menggunakan pakaian yang membuat syahwat kaum laki-laki muncul pada saat itu ketika melihatnya. Maka tutuplah tubuhnya supaya tidak muncul syahwat. Jadi walaupun ditutup, pakai kerudung di atasnya, pakai baju, pakai kaos, kaosnya itu tipis, merkecet-cet, susu na nemplok pisan gitu kan, gandul. Kemudian pakai celana, tapi celananya legging, dipakai keluar rumah, di luar rumah ketemu dengan yang lain, pakai kerudung ya, pakai jilbab. Kemudian ternyata pakai kaos, merkecet-cet, baju merkecet-cet. Kemudian celana juga, napika, masya Allah, menonjolkan hal-hal yang sensitif lekuk tubuhnya sehingga akan membangkitkan syahwat laki-laki. Maka itu namanya jilbobs, jilbobs itu tuh kategori yang keempat tadi kan disebutkan. Nah ini nggak bener, nggak beres caranya seperti itu.
Adapun tentang masalah batasan aurat wanita tadi sudah saya jelaskan, itu masih dalam konteks ikhtilaf, perselisihan para ulama, perbedaan pendapat di antara para ulama tentang batasan aurat, tentang batasan aurat. Ini tidak cukup nanti ya, nanti insya Allah tentang masalah bagaimana dengan yang mengatakan bahwa kerudung tidak perlu dan sebagainya, wanita rambutnya bukan. Nah, ini beda waktu, nanti akan saya jelaskan, tidak cukup sekarang waktunya. Nah, ini perbedaan dulu dari sudut pandang bahasa dulu. Kita harus ngerti dulu tadi tentang hijab, ini kemudian tentang jilbab. Ini menjelaskan dari bahasa saja cukup lama, karena kalau nggak dijelaskan begitu nanti bisa salah kaprah. Ketika saya menjelaskan tentang hijab, Anda menyimpulkannya adalah kerudung, padahal yang dimaksud adalah tirai seperti ini gitu kan, ataupun dinding pembatas atau pintu, sekat pembatas. Nanti ketika saya mengucapkannya demikian, Anda persepsinya lain kan tidak bagus. Nanti bisa salah, nanti bisa-bisa pada saat menjelaskan hal yang boleh, tidak perlu pakai hijab, ya, Anda berpikiran bahwa saya memperbolehkan wanita melepaskan kerudungnya di hadapan ajnabiyah. Nanti begitu, nanti nggak usah pakai hijab gitu. Jenengan persepsi hijab itu adalah kerudung. Ketika saya mengatakan hijab itu, kalau menurut mayoritas para ulama itu khususon untuk istri-istri Rasul ketika berjumpa dengan laki-laki ajnabi. Nanti jenengan berpersepsi ketika saya mengatakan demikian, oh berarti kalau ini mah nggak usah pakai jilbab, nggak usah pakai hijab, kerudung nggak usah. Nanti begitu nantinya salah kaprah. Ini pahami dulu bahasanya. Bahasa, dari segi bahasa harus dipahami dulu. Seperti kemarin kan menjelaskan tentang maulid, maulud, milad. Jangan sampai kita ngucapinnya tasyabuh lagi. Milad Nabi Muhammad sama dengan Aidul Miladnya orang Nasrani nanti. Ya, miladnya Nabi Isa seringkali dipakai milad. Pakainya bahasa milad. Makanya saya jelaskan mana maulud, mana makna maulid, apa itu makna milad, penempatannya di mana saja kan sudah saya jelaskan. Nah, ini tentang hijab kemudian jilbab. Nah, kalau tentang tadi batasan sedikit sudah saya jelaskan bahwasannya di dalam madhab Imam Hanafi, ya, banyak para ulama Hanafiyah yang menjelaskan, berfatwa bahwa kalau batasan auratnya kaum wanita itu dilihat dari bagian yang mereka menimbangnya, bagian yang rawan untuk menumbuhkan syahwat laki-laki, ya, walaupun menggunakan pakaiannya tidak sempit, pakaiannya agak longgar sekalipun, tapi kalau bagian tertentu dibuka itu tetap saja. Contoh kaum wanita pakai celana pesepak bola yang longgar tapi pendek, ya, celana sepak bola longgar tapi pendek, sebatas di atas dengkul, sebatas paha. Wanita pakai celananya begitu, kira-kira laki-laki tumbuh gak syahwatnya? Tumbuh syahwatnya ketika melihat begitu, walaupun longgar. Artinya ada area-area tertentu yang sensitif. Nah, mazhab Hanafi mereka menafsirkan tadi illa ma dhahara minha, kecuali bagian-bagian yang memang sudah terbiasa terbuka dalam hal keseharian bersosial untuk pekerjaan seorang wanita mengerjakan pekerjaan rumah, ya. Maka bagian mana? Maka dalam mazhab Hanafi tadi, kalau tangan separuh lengan nih segini nih, kira-kira 5 jari dari, kalau kita yang dewasa 5 jari dari telapak, bukan telapak, dari pergelangan tangan. Kalau yang biasa tempatnya keroncong, tempatnya gelang-gelang yang berderet kayak tukang emas jalanan tuh ya. Nah, kalau kaki kira-kira 5 jari di atas mata kaki atau beberapa jari di atas mata kaki lah, ya, di bawah pertengahan betis, di bawah pertengahan betis ke bawah. Nah, itu bukan aurat kata para ulama dari madhab Hanafi. Tapi kalau kita Syafi'i ya itu aurat masuknya.